Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita bahas tentang trafo dari sebuah tip Sony serinya VX. Nah, di mana ada beberapa pertanyaan pada kolom komentar saya, mana bagian-bagian dari trafo ini seperti CT-nya, kemudian bagaimana menentukan 110 dan 220. Nah, ini tadi video foto-foto dari blok rangkaian trafo ini. Nah, ini tertulis trafo 8 ampere dan T 5 ampere. Nah, ini kita mulai. Pertama, tentukan kabel listrik PLN-nya dari konektornya, kita hubungkan ke mana. Nah, ini dia, tidak dipasang fuse, artinya ini untuk 0 lilitan awalnya. Kita perhatikan di sini. Ini dia, jumpa dengan kabel abu-abu tadi, kabel PLN. Kemudian poin keduanya, nah ini melalui saklar pengatur 220 dan 110-nya. Kita perhatikan di sini. Nah, ini jangan sampai salah pengertian. Nah, apakah ini jalur 220-nya? Tetapi kita lihat lagi ada konektor di sebelahnya. Kemudian kita lihat ada selektor di sebelah konektor dari kabel PLN-nya. Ini posisi 220, panah ke bawah. Dari diagram sirkuit PCB-nya juga terlihat di situ jalur-jalur dari saklarnya. Kemudian kalau jalurnya sudah kita baca tadi, kita cari sekarang dengan mengukur tegangan pada input primer trafonya. Nah, ini 220. Kemudian kemari ke jalur trafonya 220. Nah, tapi di sini sedikit kurang, tidak masalah. Kemudian kita lihat kemana-mana lagi jalurnya, apakah ke sini. Nah, ini harus betul-betul kita pastikan dari selektor, karena kalau masih ada boxnya itu atau box tipnya itu masih tertulis di situ 220 110. Nah, ini kita ukur. Nah, tegangannya kenapa 0? Berarti bukan ke situ jalurnya. Nah, pada trafo primer ini itu biasanya 0, 110, 125, kemudian 220. Nah, kita ukur lagi supaya kita dapat mana jalur 220-nya ini. Nah, di situ ada selektor gambarnya menuju ke bawah sesuai dengan selektor panahnya tadi yang ke bawah. Nah, ini kita lihat masih terukur. Nah, biasanya dipasang fuse. Nah, ini ada fuse. Fuse itulah yang memutuskan arus jika terjadi short circuit rangkaian trafo ataupun rangkaian setelah trafo, rangkaian penguat, radio dan lain-lain. Nah, ini kelihatan 220. Nah, ketemu titik 220-nya. Ya, bisa dilihat di sini dapat 220-nya. Nah, artinya ujung dengan ujung itu 220. Nah, yang 110 dari 0 kita tinggal ukur lagi ke pin atau kabel berikutnya, ada 2 kabel lagi itu. Nah, kemudian juga bisa dibedakan dari ukuran lilitan, kawat lilitannya, diameternya. Kawat yang lebih kecil daripada output sekunder itu menandakan tegangan yang besar, arus yang kecil. Karena trafo ini prinsip kerjanya adalah merubah dari satu besaran ke besaran yang lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau yang kecil itu namanya step down, kalau yang besar itu namanya step up. Kemudian menaikkan daya listrik atau arus dari ampere misalnya 2 ampere dinaikkan menjadi nilai yang lebih besar, 5 ampere, 3 ampere, 8 ampere, bahkan bisa lebih besar lagi daripada itu. Kemudian bisa juga dilihat dari resistansi lilitannya. Jadi antara nilai 220 dengan 110 itu berbeda nilai lilitannya. Nah, itu ada pada video saya sebelum-sebelumnya bagian transformator. Semakin besar nilainya dan semakin kecil nilainya,
tinggal dibandingkan dengan berapa arus yang mengalir. Nah, apa yang terjadi jika terjadi kesalahan? Misalnya kita setting selektornya pada 110, tetapi kita colok listriknya 220. Maka kalau dibiarkan lama, trafo kita itu akan panas. Nah, panas ini kalau dibiarkan akan merusak lapisan isolasi email dari trafo tersebut. Nah, kalau trafo kita itu menggunakan trafo yang 1 ampere, setengah ampere, di mana kawat lilitannya itu pasti lebih kecil, khususnya kawat 220-nya, kawat primernya. Nah, ketika kita salah pasang, kita salah setting menjadi 110, kita colok ke 220, trafo itu langsung putus ataupun terbakar. Nah, kemudian kita coba cari jalur output sekundernya. Nah, ini bagian dari output sekundernya, banyak sekali level tegangan di sini. Kemudian di sini ada 2 bagian, yaitu bagian yang timahnya terlihat lebih tebal. Nah, itu menandakan arus yang lebih besar atau tegangan yang lebih besar. Nah, di sini karena trafo digunakan untuk penguat audio, maka arus yang dikeluarkan dari jalur dengan timah yang lebih tebal atau jalur PCB yang lebih tebal itu menandakan arus yang lebih besar. Sedangkan di sebelahnya itu untuk jalur yang arus yang lebih kecil, tegangan yang lebih kecil, untuk panel-panel display dan perangkat-perangkat lainnya. Kenapa dipisah? Ini biasanya secara logika elektroniknya itu untuk menghindari dengung, karena kalau dari penguatan ampli yang digunakan juga untuk rangkaian lain biasanya akan berimbas kepada efek suara baik dengung ataupun noise. Untuk menentukan jalur CT-nya, nah, apakah trafo ini CT? Saya kira ini bisa CT, bisa juga menjadi trafo 0. Nah, kita lihat pada bagian pertama, kita ukur. Di situ ada tegangan, Anda perhatikan pada videonya. Nah, ini 222 volt, kemudian 42 volt. Nah, ini terjadi CT di tengahnya. Kemudian ini 63, makin besar. Nah, ini kemudian makin besar lagi 85 volt. Nah, dalam menentukan CT yang paling penting itu adalah trafo itu merupakan satu lilitan di mana tengahnya nanti disatukan, kiri dan kanannya resistansinya itu harus sama, kemudian level tegangannya juga harus sama, tidak boleh beda karena nanti kalau beda akan merubah suara kiri dan kanan. Nah, ini dia, kita lihat berbeda sedikit tegangannya. Lalu kita pindah ke jalur lainnya. Nah, ini 41,4 volt. Di tengahnya kita lihat ini 20,7. Kemudian yang satunya lagi 20,7. Nah, ini yang paling pas CT-nya. Berarti kita gunakan tegangan 20 volt untuk audio kita. 20 volt ini sudah cukup lumayan besar untuk penguatan misalnya menggunakan kit amplifier OCL dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat jalur sebelahnya lagi, itu tegangan yang lebih kecil. Biasanya dipakai untuk tadi peralatan-peralatan digital lainnya. Nah, ini tegangannya kita lihat 4 volt ya. Kita perhatikan sama-sama. Ini semua pengukuran menggunakan AC. Ohmmeter berada di AC. Kita ukur di sini. Kita ukur kemari, kemudian semua titik kita ukur. Nah, itu jalur sekundernya kita sudah tahu ini tegangannya difungsikan untuk apa. Lalu kita melihat jalur PCB yang dihubungkan ke rangkaian pada trafo tersebut. Nah, ini dari output sekunder yang digunakan, tegangan kecil melalui rangkaian disalurkan melalui kabel nanti ke rangkaian tip Sony tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, apakah metode pengukuran saya ini bisa diterapkan untuk trafo lain yang memang tidak ada sama sekali keterangan. Nah, kalau untuk
input primernya tetap menggunakan karena belum tentu berapa ukuran yang harus dipasang tegangannya, misal 220 apakah 110, maka kita ukur resistansinya. Biasanya trafo itu dari titik awal gulungan hingga menuju ujung itu adalah tegangan input yang besar. Nah, jadi di situ patokannya. Lalu kita bisa ukur juga melalui resistansi. Kemudian ada trafo yang input primernya itu ada 4 konektor. Nah, di mana 2 konektor tengahnya itu dihubungkan. Terjadi sambungan antara lilitan awal dengan lilitan akhir sehingga lilitan cukup untuk menampung listrik 220. Nah, kemudian ini iseng lagi saya coba cari apakah ada tab untuk tegangan CT-nya. Nah, ini misalnya 85. Lalu kita harus bagi apakah dapat nanti tegangan 40-40. Ini 42. Ini 22. Berarti kalau di kiri dan kanan bisa 42-42. Kalau nilainya sama berarti bisa dijadikan CT lagi di situ. Jadi ada beberapa CT, tetapi biasanya ini hanya ada satu CT untuk rangkaian trafo seperti ini. Biasanya kalau rangkaian amplifier menggunakan STK itu tegangannya ya kira-kira di bawah 30 volt ataupun di bawah 25 volt karena pastinya tidak besar seperti kita menggunakan transistor jengkol ataupun transistor MOSFET pada penguat akhirnya. Lalu apa kaitan antara tegangan dan arus trafo untuk penguatan daya? Pastinya daya itu adalah pengalian arus dengan tegangan kalau untuk arus DC. Nah, kalau untuk arus AC beda lagi, ada faktor cos P-nya, jadi tegangan kali arus kali cos P. Nah, di sini semakin besar arus dan tegangannya, maka daya semakin besar. Tetapi harus diperhatikan kemampuan dari rangkaian. Tidak bisa rangkaian bekerja dengan 15 volt, kita pasang yang 20 volt, maka nanti komponen-komponen yang ada di situ akan menjadi panas, bahkan kalau melebihi kemampuan dari komponen itu akan jebol komponennya. Apa kaitan daya? Nah, kalau daya penguat kita besar yang ditunjang atau dipenuhi dari trafo, maka daya itu akan menghasilkan keluaran pada speaker yang mampu untuk mengangkat speaker yang lebih besar. Contoh speaker 16 ohm, 8 ohm dengan ukuran membran inci yang lebih besar. Semakin besar dari speaker, maka daya yang dibutuhkan semakin besar. Kemudian kaitannya lagi untuk bass. Nah, semakin besar daya, maka bass itu akan diangkat menjadi nada bass yang terendah, di mana nada bass itu akan menjadi lebih empuk. Kemudian kaitan dengan daya yang kurang, bass itu akan sember, bahkan kalau tidak mampu maka speaker itu akan seperti bergerak bergetar, tidak karuan. Kemudian kaitan dengan arus. Nah, dengan arus yang besar maka arus itu akan sanggup mengalir mengangkat spool speaker sehingga speaker itu akan mengeluarkan suara bass tadi dan suara treble. Nah, kalau tadi sudah saya bahas tentang nada bass, nah treble juga begitu kaitan dengan arus dan tegangan listrik dengan daya trafo. Semakin cocok atau pas atau besar daya yang dikeluarkan, maka treble itu akan bisa menghasilkan nada desis yang memang tidak sember. Jadi istilahnya seperti nada senar drum, nada simbal, nada hi-hat dan lain-lain. Maka nada treble-nya itu akan padat, pasti, dan bisa, kalau istilah saya itu dulu, bisa cut off. Kemudian yang mempengaruhi juga kualitas suara adalah kualitas trafo. Semakin padat lilitan, semakin padat current-nya, itu juga menghasilkan hasil keluaran tegangan dan arus yang stabil dan presisi. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa saya bantu jawab semampu saya. Assalamualaikum.